Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Sobat PKA, jumpa lagi dengan saya Suryanto Widya Iswara di KPSDM Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko sendiri merupakan bagian dari mata pelatihan manajemen risiko. Sobat PKA, seperti kita ketahui bahwa pada pembelajaran manajemen risiko, peserta diharapkan dapat menerapkan manajemen risiko dalam rangka meningkatkan manajemen risiko di unit kerja masing-masing. Kemudian indikator hasil belajar yang diharapkan adalah peserta dapat menjelaskan manajemen risiko. Pada kesempatan kali ini diharapkan peserta dapat menjelaskan proses manajemen risiko. Risiko sendiri telah didefinisikan melalui ISO 31000, yaitu ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Kalau kita lihat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, maka risiko didefinisikan sebagai kejadian yang mungkin terjadi dan jika terjadi dapat memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko didefinisikan sebagai segala kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, maka manajemen risiko dapat diartikan sebagai aktivitas terorganisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko. Kalau kita lihat bahwa sesuai dengan ISO 31000, proses manajemen risiko ini merupakan kelanjutan dari tahap kerangka kerja manajemen risiko, yang mana kerangka kerja manajemen risiko ini merupakan kegiatan yang terdiri dari penyusunan mandat dan komitmen, kemudian penyusunan rancangan kerangka kerja, kemudian pengimplementasian manajemen risiko, kemudian pemantauan dan tinjauan suatu kerangka, dan perbaikan berkelanjutan. Oke, kita lihat proses manajemen risiko sendiri terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah komunikasi dan konsultasi, kemudian penetapan suatu konteks, penilaian risiko, kemudian perlakuan risiko sendiri, dan dilanjutkan dengan pemantauan dan tinjauan. Yang kesemua ini merupakan satu rangkaian yang saling kait-mengkait. Untuk penilaian risiko sendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Untuk komunikasi dan konsultasi, dalam hal ini adalah komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan baik yang eksternal maupun yang internal, dapat dilaksanakan selama proses pada semua tahap analisis risiko. Kemudian persepsi yang dibangun sebaiknya diperhitungkan, terekam, teridentifikasi dalam proses pengambilan keputusan. Memberikan penilaian tentang risiko hendaknya berdasarkan persepsi masing-masing pemangku kepentingan. Persepsi dapat beragam karena perbedaan perhatian, konsep, asumsi, kebutuhan, dan nilai-nilai pada suatu organisasi. Kemudian komunikasi dan konsultasi ini mencakup pertukaran informasi yang benar, relevan, akurat, dan dapat dimengerti sehingga dapat diperhitungkan kerahasiaan dan integritas masing-masing personal. Untuk pendekatan tim konsultatif, maka harus bisa dipastikan bahwa kepentingan pemangku kepentingan bisa dia pahami dan dipertimbangkan. Kemudian bisa membantu menentukan konteks dengan layak, kemudian membantu memastikan bahwa risiko benar-benar teridentifikasi. Selanjutnya bisa memastikan adanya pertimbangan terhadap pandangan yang berbeda terkait dengan pendefinisian kriteria risiko dan evaluasi risiko. Oleh karena itu diperlukan suatu pertemuan atau meeting semacam fokus group discussion. Dan pendekatan tim konsultatif ini hendaknya mengembangkan rencana konsultasi serta komunikasi internal dan eksternal yang tepat, kemudian melibatkan bidang keahlian yang berbeda, menganalisis risiko, dan menjamin pengesahan dan dukungan atas rencana perlakuan risiko, serta memperkuat manajemen perubahan yang layak selama proses manajemen. Konteks dari proses manajemen risiko sebenarnya adalah pendefinisian batasan-batasan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sistem
manajemen risiko itu sendiri, yang pada intinya adalah mencakup tujuan yang hendak dicapai dalam proses manajemen risiko, kemudian jenis risiko yang dikelola oleh organisasi, rincian aktivitas berikut waktu, perangkat, teknis, dan alat bantu yang digunakan. Selanjutnya adalah cakupan dan kedalaman proses manajemen risiko dan keluaran metode evaluasi serta efektivitasnya dan para pihak yang terlibat dalam proses manajemen risiko. Penetapan konteks risiko ini hendaknya menyesuaikan dengan budaya, sosial, politik, hukum, peraturan keuangan, teknologi, ekonomi, alam, dan lingkungan kompetitif baik internasional maupun nasional dan regional maupun lokal, serta menjadi pendorong utama dan tren yang memiliki dampak pada sasaran organisasi. Samping itu, penetapan konteks eksternal hendaknya mempertimbangkan hubungan yang terkait dengan persepsi nilai-nilai dari pemangku kepentingan eksternal. Berikut adalah contoh dari konteks eksternal. Eksternal salah satu contohnya adalah penentuan hukum dan peraturan yang pengaruh terhadap proses manajemen risikonya adalah penetapan kriteria risiko, termasuk di dalamnya mungkin termasuk selera dan toleransi risiko, frekuensi dan bentuk penilaian risiko, serta pelaporan manajemen risiko. Sedangkan penetapan konteks internal hendaknya mencakup kebijakan, sasaran, strategi yang tepat untuk mencapainya, karena sasaran ini adalah hal yang sangat penting yang akan diukur sebagai risiko yang akan ditindaklanjuti. Selanjutnya mencakup kemampuan pemahaman terhadap sumber daya dan pengetahuan, budaya organisasi, mencakup juga sistem informasi, arus informasi dan proses pembuatan keputusan, mencakup juga tata kelola struktur organisasi, peran akuntabilitas, kemudian mencakup bentuk dan cakupan hubungan kontraktual, mencakup juga standar, pedoman, dan model yang diadopsi organisasi, dan hubungan terkait persepsi dan nilai-nilai dari pemangku kepentingan. Berikut adalah contoh konteks internal kaitan dengan sasaran organisasi, yaitu penetapan kriteria risiko yang kemudian dilanjutkan dengan fokus dari penilaian risiko itu sendiri. Penilaian risiko hendaknya menjawab pertanyaan apa yang dapat terjadi dan mengapa terjadi, apa konsekuensinya jika terjadi, dan apa probabilitas dari peristiwa tersebut di masa depan, serta apakah ada faktor yang memitigasi konsekuensi risiko atau yang mengurangi probabilitas risiko. Penilaian risiko terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah identifikasi risiko, yaitu aktivitas menemukan risiko-risiko yang secara relevan dihadapi atau harus dikelola oleh organisasi. Dilanjutkan dengan analisis risiko atau aktivitas pengukuran eksposur risiko-risiko yang telah teridentifikasi, dan diakhiri dengan evaluasi risiko. Evaluasi risiko merupakan aktivitas membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan atau sering dikenal dengan selera risiko untuk menentukan risiko-risiko yang perlu mendapat tindakan lebih lanjut atau pelaporan risiko. Untuk mendapatkan kriteria risiko sesuai dengan selera risiko masing-masing organisasi, maka perlu mempertimbangkan kerangka waktu dari kemungkinan kejadian atau konsekuensinya, kemudian bagaimana kemungkinan kejadian akan didefinisikan, dan mempertimbangkan juga pandangan dari para pemangku kepentingan, serta mencakup sifat, jenis, penyebab, dan konsekuensi yang dapat terjadi dan bagaimana akan diukur. Mempertimbangkan juga bagaimana tingkat risiko yang akan ditentukan, mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima atau dapat ditoleransi, dan mempertimbangkan menjawab pertanyaan apakah kombinasi risiko berganda akan diperhitungkan, atau jika diperhitungkan maka bagaimana kombinasi yang tepat untuk bisa dipertimbangkan. Identifikasi risiko pada intinya adalah mengidentifikasi sumber risiko, area dampak, kejadian dan penyebabnya, serta potensi konsekuensi, bertujuan menghasilkan daftar risiko yang komprehensif berdasarkan kejadian yang mempengaruhi pencapaian sasaran. Identifikasi risiko memeriksa hubungan keterkaitan kausal antara satu peristiwa risiko dengan peristiwa risiko lainnya. Identifikasi risiko menerapkan alat bantu dan teknik identifikasi yang cocok dengan sasaran dan kemampuan yang dimiliki organisasi serta kemampuan dalam menghadapi risiko. Identifikasi risiko mencakup sumber risiko dalam kendali atau di luar kendali organisasi. Kemudian identifikasi risiko juga mencakup pengujian dari efek yang berimbas pada konsekuensi tertentu, termasuk efek-efek kumulatif dan aliran
selanjutnya. Analisis risiko pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan pengukuran eksposur dampak risiko dan kemungkinannya yang dapat dilakukan secara kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Analisa risiko dianalisis dengan menentukan konsekuensi dan kemungkinan kejadian konsekuensi tersebut serta atribut lain dari risiko. Dapat dilaksanakan dengan tingkat kerinciannya yang bervariasi tergantung dari resiko, tujuan analisis, serta informasi dan data serta sumber daya. Analisis risiko mengidentifikasikan kendali yang dijalankan atas setiap risiko teridentifikasi dan mengevaluasi efektivitas tiap-tiap kendali terhadap. Pada analisa risiko juga hendaknya mencantumkan keragaman pendapat para ahli, ketidakpastian, ketersediaan, kualitas, kuantitas, dan relevansi informasi atau keterbatasan dari pemodelan. Berikut adalah contoh dari analisis pohon kejadian risiko, yaitu kejadian arus pendek yang bisa menyebabkan kebakaran. Sumber dari arus pendek pada awalnya kemudian menyebabkan api sehingga berpengaruh terhadap orang, terhadap kinerja, terhadap proses, bahkan terhadap finansial. Masing-masing menunjukkan besaran resiko yang diukur secara kuantitatif. Sebagai contoh, ini ada contoh hasil analisa risikonya, yaitu kejadian risiko kebakaran, di mana peringkat kemungkinannya adalah 1, kemudian peringkat dampaknya pada tahap area operasional, peringkat dampaknya 2 pada area dampak finansial, peringkat dampaknya 1 pada area dampak A3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, peringkat dampaknya 3, dan pada tahap area dampak reputasi, peringkat dampaknya adalah 3. Dampak potensialnya pada operasional adalah gangguan pada kegiatan perkuliahan misalnya, kemudian pada area dampak finansial, dampak potensialnya adalah kerugian finansial akibat kerusakan aset, kemudian dampak potensial dari K3 adalah timbulnya korban, dan dampak potensial dari reputasi adalah adanya publikasi negatif tentang insiden kebakaran. Setelah dihitung kriteria peringkat bobot, maka didapatkan nilai risikonya yaitu 2,3 atau ekuivalen dengan 2. Kemudian dari dampak didapatkan nilainya adalah 1. Yang atas tadi adalah perhitungan agregat exposure-nya atau kemungkinan terjadinya risiko, kemudian yang bawah adalah nilai dampak. Jika dibuat tabel atau peta risiko, maka bisa digambarkan dengan slide yang ada. Ini adalah tabel 3x3, yaitu kemungkinan terjadinya adalah 3 skala dan kemungkinan dampaknya adalah 3 skala. Skala kecil, sedang, dan besar untuk dampak, dan kemungkinan adalah skala rendah, sedang, dan tinggi. Kita dapat menggunakan 5 kriteria ataupun 4 kriteria. Kalau menggunakan 3 kriteria seperti ini, maka total nilainya adalah 9. Kalau kita menggunakan 5 kriteria, maka total nilai risikonya adalah 25, yaitu 5 kali 5. Jika menggunakan 4 kriteria, maka total nilainya adalah 16. Evaluasi risiko dilakukan untuk menentukan risiko yang perlu ditindaklanjuti atau diikut sertakan dalam proses perlakuan risiko selanjutnya dengan cara membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko, sehingga akan didapatkan output evaluasi risiko berupa profil risiko atau gambaran dari serangkaian risiko. Profil risiko ini berupa laporan yang menunjukkan eksposur risiko teridentifikasi, terutama risiko yang dapat dinilai paling atas yang dihadapi oleh organisasi. Evaluasi risiko dapat mengarah pada keputusan untuk melakukan analisis lebih lanjut. Contoh adalah risiko kebakaran dinilai memerlukan perlakuan risiko khususnya bagi potensi dampak operasional, kesehatan dan keselamatan kerja, reputasi, sedangkan terkait dampak finansial, risiko kebakaran sudah dapat diterima karena kendali yang ada saat itu atau saat ini dinilai sudah cukup efektif. Pelakuan risiko merupakan proses memodifikasi risiko khususnya dalam menurunkan eksposur risiko. Pada prinsipnya terdapat 4 opsi. Yang pertama adalah menolak atau menghindari risiko dengan tidak melanjutkan kegiatan yang menimbulkan risiko. Yang kedua, menurunkan risiko dengan melakukan aktivitas untuk meningkatkan efektivitas kendali risiko saat ini sehingga menurunkan eksposur dampak maupun eksposur kemungkinan risiko.
Yang ketiga, menerima risiko itu sendiri dengan cara tidak melakukan satu perlakuan tertentu terhadap risiko karena exposure risiko telah sesuai dengan selera risiko organisasi. Dan yang keempat adalah membagi atau mentransfer risiko itu dengan cara berbagi exposure risiko dengan pihak. Untuk pemantauan dan tinjauan, yang menjadi objek pemantauan dan tinjauan adalah pelaksanaan dan efektivitas kendali serta pelakuan risiko. Dengan perubahan konteks internal dan eksternal organisasi yang dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan perubahan konteks manajemen risiko itu sendiri, kriteria risiko dan hal lain dalam melaksanakan proses manajemen risiko perlu dipertimbangkan. Kemudian objek pemantauan tinjauan juga termasuk munculnya risiko baru, perubahan eksposur risiko dan kesesuaian pelaksanaan proses manajemen risiko dengan pengaturan prosedurnya. Demikian sekilas tentang proses manajemen risiko. We can teach people anything, we can only have them discover it within themselves. Dikutip dari Galilei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam sejahtera.